Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Amalia dengan NIM 2020203868622064. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sejarah pemungutan pajak dari mata kuliah perpajakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pemerintah dalam menjalankan pajak. Yang pertama yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang kedua yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Tamara. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pemungutan pajak di dunia. Nah, di sini ada 3 zaman yang kita lihat, yaitu zaman Mesopotamia, zaman Mesir kuno, dan zaman Yunani dan Romawi kuno. Nah, kita mulai pada zaman Mesopotamia. Pada zaman ini, pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia atau sekarang kita kenal dengan negara Irak. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya atau dengan ditemukannya dokumen sejarah kuno berisi tentang dimulainya pemungutan pajak di Mesopotamia pada 3300 sebelum Masehi. Nah, bentuk pajak pada zaman ini yaitu dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu. Nah, zaman yang kedua yaitu zaman Mesir kuno. Nah, bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan, sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Nah, objek yang dikenakan pajak pada masa ini yaitu gandum, minyak goreng, peternakan, bir, dan hasil pertanian lainnya, serta penggunaan Sungai Nil untuk perdagangan dengan pihak-pihak asing. Nah, zaman yang ketiga yaitu zaman Yunani dan Romawi kuno. Nah, pemungutan pajak dalam bentuk yang lebih modern mulai dipraktikkan pada zaman ini, yaitu oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno. Meskipun sebagian besar pemungutan pajak masih dilakukan dalam bentuk barang, untuk beberapa transaksi tertentu atau transaksi barang atau penjualan tanah, pemungutan pajak sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai atau cash. Sekian materi dari saya, yaitu mengenai sejarah pajak di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Indah, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membahas materi mengenai perkembangan pemungutan pajak di dunia. Pajak pada mulanya dibayar secara natural, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil perkebunan, serta barang tambang mulai seperti emas dan perak. Selain itu juga pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberikan imbalan. Kemudian sejalan dengan perkembangan waktu, pajak dibayar dengan uang. Di seluruh dunia telah mengakui bahwa
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat mencapai tujuan. Walaupun tidak seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dari sektor pajak, sejak zaman sebelum Masehi pajak telah dipungut oleh penguasa suatu daerah untuk kepentingan penguasa, maka bentuk iuran kepada penguasa tersebut merupakan suatu paksaan yang tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Penentuan siapa yang harus membayar pajak, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, dan berapa besar tarif pajak yang dikenakan, ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Pada akhirnya, beban pajak yang harus dipikul jadi lebih berat. Penguasa dan kewenangannya menemukan jumlah pajak sesuai kebutuhan penguasa, bahkan melebihi yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.